Halo Mika, mulai nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi dengan NIM 240301 yang 1048 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya atas nama Abdul Aziz perkenalkan diri dan anggota lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Baik, perkenalkan nama saya Aris William. Baik, perkenalkan nama saya Alif Mufriz Zuhair. Dan yang baru bergabung atas nama Hidayat. Nah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan laporan hasil program latihan daya tahan. Nah, yang pertama itu daya tahan adalah kemampuan tubuh atau otot untuk beraktivitas fisik dalam jangka waktu lama tanpa kelelahan kelebihan. Ini penting untuk konsistensi performa atlet dan individu aktif, membantu tubuh bekerja efisien, mendukung fungsi jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah untuk suplai oksigen optimal. Daya tahan yang baik juga mengurangi risiko cedera. Program latihan terstruktur seperti aerobik, interval, dan penguatan otot diperlukan untuk mengembangkan daya tahan kardiovaskular dan otot, meningkatkan performa fisik serta menjaga kesehatan. Nah, pada subjek laporan ini kita menggunakan peserta yaitu Aris William dengan usia 19 tahun, tanggal lahir 24 November 2006 dengan jenis program peningkatan daya tahan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya itu tujuan program latihan daya tahan. Jadi, tujuan laporan ini adalah menunjukkan hasil program latihan peningkatan daya tahan yang melibatkan daya tahan untuk diharapkan terlihat perkembangan kemampuan fisik serta baik ketahanan kardiovaskular maupun daya tahan otot. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran efektivitas metode latihan, faktor keberhasilan, dan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, laporan ini menjadi acuan bagi pelatih atau atlet dan individu yang ingin meningkatkan daya tahan tubuh secara terencana dan terukur. Saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk materi selanjutnya metode latihan kisiran yang akan dijelaskan oleh Hidayat. Atas nama Hidayat. Mungkin saya moderator. Oke, saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya itu tentang metode latihan. Jadi metode latihan yang kami pakai itu ya ada easy run. Program latihan dilakukan secara teratur selama 8 minggu. 3 kali metode latihan peningkatan daya tahan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, easy run. Latihan lari intensitas ringan dengan tempo yang nyaman. Membangun fondasi aerobik, meningkatkan efektivitas gerak, dan memperkuat sistem kardiovaskular tanpa tekanan berlebihan. Selanjutnya itu pembinaan aktif, berperan sebagai sesi pembinaan aktif, menjaga aliran darah dan membantu tubuh memproses sisa metabolisme setelah latihan intensitas tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Aris William. Nah, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Hidayat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi yang saya bawakan itu adalah
latihan pengukuran dan interval training. Ada program di long run itu lari durasi panjang, intensitas sedang untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang, melatih jantung dan paru-paru lebih stabil, serta memperkuat otot utama, membantu tubuh efisien menggunakan energi terutama lemak. Kedua itu interval training, kombinasi lari cepat dengan istirahat atau jogging ringan itu untuk efektif meningkatkan V2 max dan kecepatan kekuatan jantung dan adaptasi terhadap perubahan intensitas, meningkatkan daya tahan secara menyeluruh. Jadi ketika istirahat long run dan interval dipadukan dalam program terstruktur, tubuh akan mengalami peningkatan daya tahan secara menyeluruh, baik dari sisi aerobik dasar maupun kapasitas kerja maksimal. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Hidayat. Nah, selanjutnya untuk materi hasil pengukuran awal dan peningkatan signifikan akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Aziz. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengukuran awal. Di mana pengukuran awal ini kami memakai dengan mengukur dengan 12 menit. Di mana jaraknya 2.800, pengukuran awalnya itu seorang Aris ini mendapatkan 2.800 meter, kemudian detak jantungnya di 170, kemudian di pace rata-ratanya itu 5,10, di lengan kanannya itu 20 cm, lengan kirinya 24 cm, kemudian di paha kanannya itu 50 cm, paha kirinya 49 cm. Kemudian di ukuran lingkar pinggangnya itu 68 cm. Nah, peningkatannya ini signifikan. Setelah program terjadi, peningkatan signifikan dalam daya tahan peserta terlihat dari kemampuan beraktivitas fisik lebih lama dengan kelelahan lebih rendah, kestabilan detak jantung, menunjukkan adaptasi sistem kardiovaskular. Nah, proses pemulihan lebih cepat menandakan efisiensi tubuh dalam mengelola energi. Efisiensi gerak saat lari juga meningkat, menunjukkan perkembangan motorik dan koordinasi. Peserta mampu menyelesaikan sesi latihan intensitas lebih tinggi, menandakan kapasitas kardiovaskularnya dan daya tahan otot berkembang pesat. Baik, kemudian slide terakhir, slide selanjutnya. Baik, di pengukuran akhirnya itu di sini jaraknya 3.000 meter dengan detak jantung 180, kemudian pace rata-ratanya yaitu 3,10, di lengan kanannya itu 26 cm, lengan kirinya 25 cm, kemudian paha kanannya 52 cm, kemudian paha kirinya 51 cm, selanjutnya lingkar pinggangnya yaitu 69 cm. Nah, adapun dampak programnya yaitu tubuh telah beradaptasi baik terhadap beban latihan, sehingga kualitas performa fisik secara keseluruhan meningkat dan menunjang kinerja optimal dalam aktivitas fisik sehari-hari maupun olahraga. Nah, di program ini juga memengaruhi massa otot dan mengurangi lemak. Itu saja materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Abdul Aziz. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif Nufri Zuhair tentang catatan program latihan yaitu isi run dan long run dan interval training. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Baik, di program latihan di minggu pertama kita itu interval 3x400 dengan detak jantung 173, pace 350 dengan jarak 2.800 meter,
kaki dan perut mulai sakit dan berdebar. Itu keluhan dari minggu pertama. Selanjutnya di minggu kedua, interval 3x4. Detak jantung 175 dengan pace 348, jarak 2950 meter. Keluhannya itu kaki mulai sakit. Di bagian atasnya, Risa. Bisa? Di sebelumnya, slide sebelumnya. Ini ada sebelumnya yang interval semua gitu. Selanjutnya di minggu ketiga itu 400 kali 4 dengan detak jantung 170, pace 355, jarak 2750 meter. Keluarnya itu performa menurun karena atlet sedikit sakit. Baik, selanjutnya di latihan esiran di minggu pertama, lari 20 menit, detak jantung 144 dengan pace 630, jarak 3,3 km. Keluhannya itu kaki sedikit sakit karena kurang pemanasan. Di minggu kedua sama, lari 20 menit, detak jantung 147, pace 625, jarak 3,5 km. Keluhannya itu otot tungkai sangat sakit. Baik, selanjutnya di long run. Di minggu pertama long run 7 kilo, detak jantung 123, pace 6,7. Keluhannya itu kaki mulai sakit di kilometer ke-7. Terus di minggu kedua sama 7 km, detak jantung 135, pace 6,4. Keluhannya itu dada sakit dan kaki perih. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Alif Lutfi Zuhair. Nah, untuk materi selanjutnya itu ya adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini menyatakan tentang program latihan peningkatan daya tahan selama 8 minggu menunjukkan hasil positif, serta atas nama Aris William mengalami peningkatan kemampuan fisik signifikan seperti kemampuan lari lebih jauh dengan kelelahan lebih rendah, menunjukkan peningkatan kapasitas kardiovaskular dan daya tahan otot. Metode latihan isiran, long run, dan interval training efektif meningkatkan daya tahan aerobik, kecepatan, dan efisiensi gerak. Peningkatan ini didukung adaptasi sistem kardiovaskular, kestabilan detak jantung, pemulihan lebih cepat, serta perkembangan motorik dan koordinasi. Faktor keberhasilan meliputi konsistensi latihan, variasi metode, dan kondisi fisik peserta. Program ini terbukti efektif meningkatkan daya tahan tubuh, memengaruhi massa otot, dan dapat menjadi acuan bagi pelatih atau individu yang ingin meningkatkan kapasitas fisik secara terstruktur. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.